Mbak Desi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak Ustadz kita, Bapak Wijayanto yang sudah hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir bersama-sama kita, yang insya Allah kita akan ngabuburit bareng ya bersama Ustadz Wijayanto. Pada sore hari ini saya akan ditemani oleh Mbak Delsi nih, sahabat saya Mbak. Assalamualaikum Mbak Delsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana kabarnya? Udah senang sekali bisa berduet lagi. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Iya, baiklah. Pada sore hari ini kita akan membahas dengan tema memelihara rasa cinta ibadah dalam keluarga di masa pandemi. Tapi sebelumnya, marilah kita mulai dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Najma Arfa dengan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Silakan Najma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri siapa itu? Bagus sekali. Terima kasih Ustadz.
Jazakallah khair Ananda Najma. Ya, alhamdulillah semoga bagi yang mendengar dan juga tentu yang membacanya akan menambah timbangan amal ibadah kita ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara yang ditunggu-tunggu yaitu materi ngabuburit kita yaitu tentang memelihara rasa cinta ibadah dalam keluarga di masa pandemi. Tafadhol Ustaz. Baik. Sebelumnya apakah suara saya cukup termonitor dengan baik? Cek, tes, asam urat, gula darah, kolesterol, bagus semuanya? Cukup jelas, Ustaz. Semuanya bagus, Pak. Kalau gitu, cek yang kedua. Cek saldo tabungan, gimana? Cek saldo, bagus? Bagus, insya Allah bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Parking mobilnya di bawah pohon mangga, Pak. Masya Allah, ada juga yang ngikuti saya di TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi SAW man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Wa qala idon kamin saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Wa qala idon man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sallallahu alaihi wasallam karim manahnu ala dzalika minasaidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati Ibu Siti Mujayana, yang saya hormati Bunda Rini, yang saya hormati Bapak Arif, yang saya hormati Ibu Desi, Ibu Delsi, dan Masya Allah Ananda yang cantik luar dalam, Anandanya Najma Arfa. Insya Allah ini investasi kita di akhirat bagi orang tuanya. Insya Allah ini surgawi, Masya Allah. Ini insya Allah bagian dari anak-anak soleh yang kita harapkan, anak yang solihah. Insya Allah akan meninggikan derajat bagi orang tuanya di surga nanti. Masya Allah. Dan hari ini Alhamdulillah di tengah-tengah saat pandemi seperti ini, ternyata kita ini walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Karena kita memandang langit yang sama. Ada lagunya, jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Artinya justru silaturahmi yang seperti ini sangat diharapkan daripada kita ketemu muka tapi tidak ketemu hati. Saya selalu mengingatkan ini setiap awal tausiah karena apa? Jangan sampai amal-amal ibadah kita semuanya hancur hanya karena apa? Hanya karena kita ada hasad di antara kita. Jangan sampai teman-teman di Amerika kumpul dari satu tempat tetapi hatinya pecah. Oleh Allah dilaknat orang yang tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Janganlah kalian kumpul di satu tempat, kelihatannya satu padu, tapi hatinya pecah kayak orang judi. Orang judi itu kumpul dalam satu meja, tapi satu ingin bunuh yang lain. Dan anehnya kalau yang lain mati, dia senang. Penyakit ini oleh anak-anak milenial itu anak usia Najma. Kalau Mbak Desi, Mbak Delsi, ini bukan milenial, ini kolonial. Oleh orang-orang sekarang, oleh anak-anak milenial disebut dengan penyakit SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Hati-hati iyakum wal hasada, kata Nabi. Hati-hati dengan penyakit hasad. Karena itu bisa memakan seluruh kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, pembunuhan pertama kali juga karena hasad. Habil dan Qabil terjadi pembunuhan manusia pertama kali karena adanya hasad di antara kita. Artinya hati-hati dengan penyakit ini karena nanti amalan Ramadan bisa hangus, tidak ada pahala sama sekali kalau di antara kita tidak ada silaturahim, yaitu kita saling hasad, saling iri, saling dengki. Saling sirik di antara kita, maka silaturahmi adalah jalan surgawi karena Nabi nyatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Yang kedua, hari ini silaturahmi diisi dengan taklim. Di mana surga juga dikaitkan dengan ilmu man salaka tariqan yaltamis ilman sallallahu tariqan yal jannah. Siapa melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia telah merintis jalan menuju surga.
By the way, mohon maaf, ini masih bisa monitor enggak karena kamera semuanya dimatiin. Ini saya takutnya saya masih serius di sini, yang lain sudah billahi taufik walhidayah. Masih, Ustaz. Masih, soalnya pastikan saya sedang bicara dengan anak-anak manusia. Iya. Masih di sini, Ustaz. Enggak kemana-mana, Ustaz. Masih Pak Ustaz. Enggak, karena kalau kamera dimatiin itu saya tidak bisa monitor. Jangan-jangan baru join langsung bismika Allahumma akhya wa bismika amut. Nanti sampai Tadarus, Ustaz. Masih ikut tadarus, Ustaz. Jujur. Lagi puasa, Pak Ustaz. Iya, puasa kan nggak ada. Nggak kuat pencet kamera, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lagi pada layu, jadi bosnya masih lagi dinner. Dinyalain dong, nyalain biar tahu saya nih. Saya takutnya kalau nggak dinyalain nanti saya serius-serius ternyata sudah sampai Sidratul Muntaha, yang lain sudah billahi taufik walhidayah. Ustaz masih. Baik. Ya, nggak apa-apa Pak Ustaz. Masih kerja Pak Ustaz. Ya, baik. Saya lanjut. Berkenaan dengan tema ini, bunda-bunda solihah semuanya, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Jalan surgawi yang kedua adalah karena kita menuntut ilmu. Karena Nabi mengaitkan surga dengan ilmu, man salaka thariqan yaltamis fi ilman sallallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah merintis jalan menuju surga. Amin. Artinya apa? Betapa pentingnya ilmu, sampai al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guidance, yaitu ilmu itu adalah satu panduan untuk amal. Karena teman-teman di Amerika mau amal seperti apapun, kalau nggak sesuai ilmu maka tidak diterima. Saking rajinnya, Masya Allah, pagi-pagi sudah duhur, baru jam 10 pagi sudah asar. Besok pagi ngumpulkan uang buat apa kurban. Loh, ini masih jauh, itulah besok report. Mumpung sekarang longgar, sekarang kurban. Nggak diterima karena tidak sesuai ilmunya. Terlalu rajin. Ibu Aisyah ini, Ibu Suharsih ini rajin banget. Pagi tahajud, siang tahajud, malam tahajud. Nggak diterima karena nggak sesuai ilmu. Maka inilah pentingnya ilmu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang menuntut ilmu 1 jam, pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. Yang barangkali teman-teman di Amerika tadi malam tidak semuanya tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, saya bisa melihat karakter seseorang dari profil wajahnya. Ya. Oh, really? Iya, karena S3 saya psikologi, doktor saya psikologi, jadi saya tahu. Psikologi itu gampang, kalau cari istri, cari menantu, jangan cari wanita yang berkacamata. Kenapa? Ya, karena wanita yang berkacamata itu biasanya kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Apalagi masih ada lumayan HP, kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, untuk nyari handphone. Karena wanita zaman sekarang lebih lengket kepada handphone daripada kepada suaminya. Dia pisah dengan suaminya 2 minggu nggak masalah, kacamata nggak ada 2 jam dah kiamat. Handphone nggak ketinggalan di mana, separuh nyawaku pergi. Sampai-sampai banyak para suami yang curhat ke saya, gimana istri saya sudah di dalam selimut saja, di dalam tidur wajahnya memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut, wajahnya bersinar, dikira wajahnya bersinar, ternyata mainan handphone di tengah-tengah selimut. Inilah wanita zaman now. Maka sekali lagi, bagaimana ini jalan silaturahmi, jalan surgawi, akan berkah rezeki kita, akan dipanjangkan usia kita, akan bertambah persaudaraan kita, karena silaturahmi sebagian. Kita ngabuburit, mohon Masya Allah, ngabuburit, padahal saya baru saja selesai sahur, sana sudah ngabuburit. Wah, kalau gitu enak, sahurnya di Indonesia, bukannya di Amerika. Enak sekali itu. Puasanya cuma 1 jam selesai. Ya. Ya, baik. Artinya apa? Ini penting untuk kita apresiasi.
ada 4 fungsi rumah di dalam Islam. Ini untuk mengawali supaya kita giat beribadah di dalam rumah. Pertama, rumah orang Islam harus jadi musola. Ya, yang kedua, rumah orang Islam harus jadi madrasah. Yang ketiga, rumah orang Islam jadi maskanah. Dan yang keempat, rumah orang Islam harus jadi maulud. Pertama, bagaimana kita menciptakan rumah menjadi musola, tempat untuk ibadah, tempat untuk baca Quran, tempat untuk sholat, untuk wirid, untuk zikir, untuk doa. Maka di Amerika kalau ada, maaf itu tadi bukan suara saya, ya itu suaranya Bu Lili Kiswarini. Jadi sekali lagi, rumah kita harus jadi rumah ibadah, maka kalau anak masuk rumah suruh salam. Ini rumah apa kandang ayam? Ya rumah, kalau rumah masuknya salam. Makanya ada doa, itu namanya rumah untuk ibadah. Makan tangan kanan, pakai basmalah. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Balik, Pak. ya. Alhamdulillah berarti paham. Alhamdulillah. Kalau kita mau ikut Zoom, begitu join, kamera dimatiin, terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah, luar biasa. Nah, dari sisi ini sekali lagi, betapa rumah harus jadi musola. Sekarang dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Ini fungsi rumah. Tolong salah satu membacakan terjemahannya saja, Al-Ankabut ayat 45. Ayo Mbak Desi semuanya. Bu Suarsih boleh? Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Terjemahannya saya nggak apa-apa. Saya nggak bawa browsing pakai ayat berapa Ustaz? 45. Al-Ankabut. Boleh dibacain Ustaz? Ya. Ayat berapa? Yang udah siap boleh. 45. Al-Ankabut ayat 45. 45, Bu. 45. Ya. Artinya aja. Boleh. Arabnya kelamaan, Iqra baru jilid 2 kan? Enggak ada artinya. Bacalah apa? Coba, Pak. Ya, bacalah ya. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Masya Allah, Masya Allah. Berkah. Ya. Terjemahnya? Terjemahnya hilang. Mohon yang bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan rumah harus ada fungsi ini. Rumah ada bacaan Al-Quran dan mendirikan sholat. Dan membaca di situ bukan sekedar Iqra, tapi utlu berarti ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, kita ini wajib membaca Al-Quran, tapi kalau cuma membaca tidak memahami, hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Maka setelah kita membaca harus memahami. Setelah memahami harus menghafal. Setelah menghafal harus mengamalkan. Setelah mengamalkan harus menyebarluaskan. Ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Orang Islam harus mau baca Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Maka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar terus mengajarkan Al-Quran. Maka kalau sekarang semuanya jadi belajar, besok harus jadi ustadzah semuanya. Minimal kepada anak-anak kita, pada kerabat kita. Maka
Tahun depan nggak usah bingung-bingung cari penceramah dari Indonesia, karena semua yang ikut sekarang ini kita belajar Al-Quran, besok mengajarkan. Ada Ustazah Evi, ada Ustazah Aisyah, ada Ustazah Suharsi, ada Ustazah Kamsia, ada Ustazah Desi, Delsi, Lili, Suratin, dan Solihah, Oyanti, dan semuanya jadi asatidzat, jadi Ustazah. Amin. Karena itu tugas kita. Minimal kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita. Ini fungsi pertama di dalam rumah harus jadi ibadah, tempat untuk ibadah, tempat untuk musola. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah, yaitu bagaimana rumah kita menjadi tempat untuk memahami ilmu agama. Itu yang paling wajib. Karena kalau biologi, komputer, kimia, fisika itu bukan tugas kewajiban kita. Kewajiban kita mengertikan agama. Wa mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik di mata Allah kalau keluarga itu memahami agama. Tahu yang halal, tahu yang haram, tahu yang najis, yang tidak halal, yang mana yang wajib, yang sunnah, yang dilarang. Harus tahu. Seluruh keluarga umat Islam harus tahu. Kalau komputer tidak harus tahu. Kalau matematika tidak harus paham, tapi amalia agama itu harus dipahamkan di dalam rumah tangga. Maka rumah harus jadi madrasah, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu harus meningkatkan ilmu apa? Ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dan juga ilmu kemasyarakatan. Karena ibu adalah sekolah bagi anak. Kalau ibunya lolak-lolok tulalit O2N, on, maka bagaimana dengan anak-anaknya? Karena ibu adalah sekolah bagi anaknya. Kalau ibu sekolah, gimana bapaknya? Bapaknya kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab keseluruhannya. Oh, tapi saya sudah memfasilitasi. Itu bukan bapak. Itu namanya ATM, bapak ATM. Oh, tapi saya sudah betulin keran, betulin listrik. Itu bukan kepala sekolah, itu penjaga sekolah. Maka Bapak harus punya tanggung jawab. Kapan-kapan kita bicara mengenai parenting. Jadi sekali lagi, bagaimana seorang Muslim menjadikan rumah bukan hanya musola, tapi yang kedua jadi madrasah. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah, tempat bersakinah. Sakinah di dalam hal ini ada 3 makna. Yang saya terangkan, sebetulnya 5 makna. Pertama, sakinah adalah tempat di mana seluruh keluarganya aman, nyaman, tentram. Aman dari mana? Aman dari siksa di akhirat nanti, aman dari semua yang memasukkan kita ke neraka, jadi aman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan semua keluarga tidak boleh tersentuh oleh api neraka. Dengan apa? Bukan dengan fasilitas di rumah, dengan, mohon maaf, apakah rumah kita itu bukan dengan TV, bukan dengan kolam renang, bukan dengan, mohon maaf saya tanya, rumah Rasulullah ada enggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah kulkasnya berapa pintu? Tetapi di rumah Rasulullah mensurgakan. Karena apa? Ada amal agama. Maka pastikan satu, rumah harus tempat untuk bersakinah, yaitu tempat untuk menenteramkan aman kerasan. Maka kalau bisa, bunda-bunda solihah, kopi yang paling enak adalah kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, ya GoFood apa GoSend, yang penting sudah ada kopi enak, nanti suami belum datang sudah ada online, pesan online, begitu suami datang dipanasin ulang. Oh enak banget, enak, wong cuman pakai GoSend. Nah, maka dari sisi ini sekali lagi bagaimana? Maka kalau ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau dari kantor homesick, pengen segera pulang, nggak mampir kemana-mana, berarti dia sakinah di rumahnya. Sakinah yang berikutnya ada optimistis. Atau dibaca dulu surat An-Naml ayat 18. An-Naml ayat 18. Surat ke-27, An-Naml ayat 14. Boleh langsung terjemahnya juga nggak apa-apa, biar sampai ke poin. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu.
agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka ketika semut sudah masuk sarang, masuk pada sakinahnya, maka dia merasa tenang, aman. Aman dari apa? Aman dari injekan Sulaiman, aman dari kehidupannya, aman dari... Maka tugas orang Islam harus bagaimana rumah menjadi tempat yang aman. Makanya paling banyak masalah itu kalau ada istri pinter cari duit, pasti banyak masalah di rumahnya. Karena kalau istri pinter cari duit, ditaruh di mana aja ketahuan, diselipkan di buku aja ketahuan, uang di mana aja ketahuan. Katanya semuanya udah dibeliin. Ini kenapa kok masih ada dolar di buku ini? Itu uang apa? Uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Dari sisi ini sekali lagi, bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi rumah yang sakinah, yang aman, tentram, semuanya kerasan di rumah. Yang kedua, sakinah berarti optimis. Optimis apa? Ketika perang Badar, umat Islam cuma 300 orang, tapi bisa melawan 1000 orang dan menang. Karena diturunkan sakinah. Yang ketiga, tidak boleh ada kecurigaan. Artinya apa? Ketika perjanjian Aqabah, maka umat Islam saling curiga, jangan-jangan ini 01 ternyata 02, jangan-jangan cebong ternyata kampret, jangan-jangan ini wah semua saling curiga. Maka tidak boleh ada kecurigaan, maka diturunkan sakinah. Nanti ayat-ayatnya kapan dibaca surat Al-Fatih itu. Artinya betapa rumah tidak boleh ada kecurigaan satu dengan yang lain. Dimulai dari handphone. Handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Alhamdulillah kalau di Amerika itu asal aman. Tapi di Indonesia melihat hubungan suami istri dilihat dari handphone. Kalau namanya itu Desi, tapi ditulisnya di sini Bebek, Yayang, Cinta, My Love, oke. Tapi kalau namanya Hane, oke. Tapi kalau namanya Desi kok ditulis begitu ditelepon munculnya Makobrimob, Bareskrim, RI1. Wah, Brimob udah bahaya. Apalagi namanya Desi tapi ditulisnya Mak Lampir. Wah, Mak Lampir telepon. Nah, itu sudah ciri hubungan suami istri yang enggak beres. Sudah tidak sakinah. Yang keempat, rumah harus jadi maulud. Tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1 rongga perut, terjaminnya sandang, pangan, papan di rongga perut. Yang kedua rongga kepala, keilmuan, dan yang ketiga adalah rongga dada. Inilah yang harus ditegakkan di rumah. Rumah kita harus ada menegakkan, dibaca surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. An-Nisa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang di sekitarnya, mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, ada 4 kewajiban orang Islam di dalam rumahnya. 1, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. Lemah di situ seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam hal ini sepakat, lemah imannya, lemah karakternya, lemah agamanya. Tugas kita adalah bagaimana wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai anak turun kita ini lepas dari keislaman. Ini tugas pertama. Tugas yang kedua adalah tidak boleh menelantarkan. Kalau rumahnya tipe studio, kamarnya cuma 2, jangan produksi anak terlalu banyak. Itu. Kalau di Indonesia rumahnya tipe RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. RSSSSSSS. Tipenya 4L. Kenapa? Karena kamarnya hanya 2, anaknya 6. Asal keluar lu laki. Maka 4L. Ini sangat disayangkan. Maka jangan menelantarkan. Dan yang ketiga, ketakwaan. Keempat, akhlakul karimah. Oleh Sayyid Syafiq dalam Anasiru Quwwatu fil Islam, 4 harus ada pada anak kita, keturunan kita. 1, akidah yang lurus. 2, akhlakul karimah. Ketiga, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Keempat, dididik amal soleh.
Untuk menegakkan itu, supaya kita tetap bergairah di rumah, pertama yang dibangun adalah bi'ah, yaitu suasana agama. Jadi tidak mungkin kita akan bergairah dalam beribadah kalau tidak dibuat suasana agama. Dimanapun ada suasana agama. Di mobil ada suasana agama, yaitu ada Quran, ada terma. Kalau perlu gantungan di mobil aja tasbih. Kalau perlu Al-Quran ada di mana-mana. Di kantor ada Al-Qurannya, di rumah ada Al-Qurannya. Di mobil ada Al-Qurannya. Supaya ada suasana agama. Setiap seseorang sangat tergantung pada suasananya. Bapak Ibu, kalau punya anak kecil, apalagi di Indonesia berasa sekali. Anak kecil kok dikasih baju tentara, baju polisi. Suasananya berbeda, nanti perilakunya jadi berbeda, langkahnya lebih tegap. Saya punya keponakan suka lihat kungfu. Dibelikan baju kungfu saja, itu semua dipukuli. Wow, pohon pisang nggak salah apa-apa dipukuli kalau sudah pakai pakaian itu. Karena ada suasana. Dibanding kenapa ibu-ibu solikah semuanya, bunda-bunda solikah sekarang pakai kerudung cantik-cantik luar biasa. Supaya ada suasana. Beda dengan kalau seandainya ikut Zoom ini pakai daster, pakai you can see, pakai minimalis, pakai you can see, I can use. Itu. Pakai tank top, walaupun saya lebih senang kalau ibu-ibu pakai tank top, tapi suasananya jadi berbeda. Maka pertama suasana. Yang kedua bitona, teman-teman dekat. Maka kalau di Amerika harus gabung dengan komunitas, ya dengan imam. Mohon maaf, kenapa? Di Al-Hikmah supaya apa? Supaya kuat di dalam beragama, semangat dalam beragama. Bitona. Karena ar-rajul alatin latas al-fal yang dur man yukhalil man qarini. Seseorang dalam beragama tidak usah dilihat siapa dia, lihat saja siapa teman dekatnya. Yang ketiga diperlukan ilmu. Maka diperlukan taklim. Jangan kita belajar agama hanya kalau ada Zoom. Itu pun sambil menyiapkan buka, sibuk dengan makanannya. Acara inti dan untu itu menang acara untu. Untu itu gigi. Mohon maaf. Ini nanti ceramahnya gimana? Wah, tadi kolaknya kemanisan. Wah, ini. Nah, jadi sekali lagi ini penting bagi kita untuk menunjukkan bagaimana diperlukan bitonah, teman dekat. Mulai hari ini WA grupnya jangan kuliner terus yang di-share. Jangan makanan mulu yang di-share. Di-share adalah Quran, hadis supaya mengkondisikan semangat untuk ibadah. Yang ketiga, pertama bi'ah, kedua bitonah teman dekat, yang ketiga ilmu, yang keempat doa. Karena nggak mungkin orang itu bisa melaksanakan agama dengan kuat kalau tidak didukung dengan doa la haula wala quwata illa billah. Semuanya kekuatan ini dari Allah. Maka biasakan doa. Doa membuat kita rajin ibadah. Kenapa? Semangat untuk ibadah dengan doa. Karena dengan doa bersinggungan dengan Allah. Karena orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, enggak pernah. Anak-anak yang mau pacaran tidak pernah berdoa, baik di sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah, al-fatihah, tidak mungkin. Orang yang doa itu akan memandu amal. Yang kelima, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ditambah 5 ini ditambahkan Ibnul Qayyim, yaitu dzikrul maut, senantiasa mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan menghargai bahwa waktu begitu berharga. Karena tahu-tahu kita sudah tua. Bagaimana kita selalu ingat kepada kematian, supaya kita tidak terlalu mencintai dunia, toh dunia itu nggak akan lama. Suami istri pun akan berpisah. Sekarang suami meninggal, istri meninggal, tidak ada yang mau nemenin tidur. Ayo Pak, besok dikubur. Sekarang dulu adalah malam pertama kan, ini malam terakhir. Ayo temenin tidur. Masih lumayan kalau yang meninggal itu suami, istri-istri masih taat, masih mohon maaf setia sampai masa idah 4 bulan nggak kawin lagi. Tapi kalau yang mati adalah ibu-ibu, suami ibu itu ya Allah, baru 3 hari aja udah mau kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer.
Ngapain? Biar cepat kering kuburannya. Itulah suami. Suami itu suka egois, suka cari menang sendiri, suka merasa super. Itulah laki-laki. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Karena kayak gitu kok disukain. Itu semuanya. Sekali lagi, dzikrul maut. Selain majelis ilmu, ilmu tadi, bi'ah, bitonah, lingkungan dan teman dekat, maka biasakan kita ingat kematian dan senantiasa berdoa. Itu. Artinya apa? Untuk senantiasa kita bersemangat. Terakhir, dinasihatkan Rasulullah supaya sedang-sedang saja dalam beramal. Artinya jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu misalnya seharian dari pagi sampai sore baca Quran total. Nanti tidak bisa istiqomah. Sedang-sedang saja. Ya semaksimal kita, tetapi jangan memaksakan diri. Insya Allah inilah yang akan mensemangati kita untuk rajin beribadah. Ini ngomong-ngomong karena saya diundang tanpa tiket, tanpa diantar, tanpa dijemput, nggak dikasih minum sama sekali. Ini Masya Allah, luar biasa. Nah, ibu sih enak, Bunda baru mau makan, mau minum. Nah, saya ini sudah mulai haus sekarang ini. Baru saja buka sahur, sudah haus. Itu pengantar saya. Kalau ada dialog, saya kembalikan. Monggo, Bu Desi. Iya, jazakallahu khairan Ustazah Wijayanto atas tausiahnya, sangat bermanfaat sekali. Semoga ilmu kita yang bisa bermanfaat. Untuk Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan chat in the room atau raise hand. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada ya sudah segera buka. Iya. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain. Misalnya kalau suami saya kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri, boleh tanyain. Iya. Ada? Iya. Pertanyaannya di luar tema boleh ya? Boleh. Ya. Boleh. Itu di chat udah itu ada di chat ya kayak ya. Ini Pak Ustadz ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Wijayanto dan keluarga semuanya beserta teman dan sahabatnya semuanya. Semoga tetap semangat dan sehat walafiat dilindungi Allah. Alhamdulillah melalui Zoom ini tidak menghalangi pandemi COVID-19 walaupun pertemuan kita dari seluruhnya bisa bergabung dan tidak harus datang ke Indonesia. Hanya bisa berkumpul melalui Zoom. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat menjalankan dari Hadika LA US. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua bagi umat Islam. Ya, artinya walaupun tidak tatap muka tapi bisa bertatap maya tanpa mengurangi silaturahmi dan ini juga jalan surgawi. Karena surga akan ditutup bagi orang-orang yang tidak pernah bersilaturahmi. Nah, jadi silaturahmi ini berkah rezekinya, tambah ilmunya, mohon maaf akan panjang usianya, akan bertambah persaudaraan kita. Ya, gitu. Ada lagi? Sudah cukup? Iya, masih ada pertanyaan Ustadz di pribadi. Bagaimana bila ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya baru sebulan sudah menikah lagi? Nggak boleh. Harus tunggu masa iddah. Ya. Nah, masa iddahnya harus minimal 3 bulan atau 3 kali masa suci. Jadi lebih lengkapnya 4 bulan. Ya, karena kalau ditinggal mati, jangan-jangan dia hamil misalnya. Nggak boleh nanti mencampurkan. Ini ternyata udah kawin lagi, padahal suami pertama itu Afrika, suami kedua Cina, anaknya zebra nanti. Ya, jadi supaya yakin kalau dia hamil, nunggu sampai dia melahirkan. Tapi kalau dia ditinggal mati, dilihat dulu kalau memang dia kenapa? Karena masa iddah itu untuk menentukan supaya tidak tercampur sperma dalam satu rahim. Karena Islam melarang salome, satu lubang rame-rame. Ya. Jadi kalau itu minimal harus 3 kali masa suci atau paling aman ya 4 bulan. Ya. Masa iddah namanya. Ya. Iya. Kecuali kalau bagi laki-laki nggak ada idahnya itu. Tapi ya jangan terus sekarang mati langsung nanti siang langsung kawin lagi ya itu ya kasih toleransi lah, apalagi kepada anak-anaknya tidak semuanya langsung bisa terima.
Iya, Begitu, ada lagi? Iya, jazakallah. Iya, tadi pengalaman seorang ibu yang suaminya meninggal karena sebab sakit parah sebelumnya, jadi sudah lama sakit. Jadi apapun alasannya tetap harus menunggu masa idah ya. Ya, kecuali kalau cerainya sudah dari awal cerainya, pokoknya kapan dia masa idah itu harus berlaku, ya. Iya, baik Ustaz. Jazakallah. Iya. Ini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang tentang suasana agama di dalam keluarga. Ya. Gimana kalau suami ya, misalnya kan di sini banyak perkawinan percampurannya, ini suami itu nggak kuat dalam agama, terus gimana membina sesuatu kokoh dalam rumah tangga Islam gitu? Ya, pokoknya suasana agama itu tidak ada kemaksiatan di rumah. Misalnya jangan tersedia minuman-minuman keras yang banyak di rumah. Itu namanya mensuasanakan agama. Jangan ada narkoba ada di rumah kita. Kemaksiatan ada di rumah kita. Jadi semaksimalnya kita lakukan pokoknya supaya beragamanya dengan nyaman. Itu. Ya. Nah, ini malah itu luar biasa dakwahnya istri, itu dakwah karena dia beragama, dakwah karena dia pahala, karena bisa mengkondisikan suaminya. Itu ya. Karena kalau bisa suami istri itu coba dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23 ya. 23 dan 24. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Harapannya kita kumpul di dunia dan juga kumpul di akhirat. Karena nikah jangan sampai hanya kumpul di dunia, di akhirat dicari nggak ketemu. Ya. Ar-Ra'd harapannya kita ketemu dengan anak-anak kita, nanti dengan pasangan kita, dengan anak cucu kita gitu. Ayat berapa? Ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Ya. Ini. Sudah ketemu? Sudah. Iya. Sudah. Mau dibacakan Ustaz? Iya, dibaca. Okay. Ayat 23, surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dan dari semua pintu. Sambil mengucapkan, Assalamualaikum, bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Karena kesabaran. Ya, jadi kalau bisa kita kumpul di akhirat bersama anak kita, bersama bapak kita, bersama pasangan-pasangan kita. Surga di dunia dan surga juga di akhirat. Bahkan bersama kakek-kakek kita, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebok bosok, gantung siwur, jaran mati, sampai kepada seluruh keturunan kita ada terah kita semuanya masuk. Sak nenek moyang kita semuanya. Tok nenek moyang kita sama kita ini. Nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Semuanya. Gemar mengarung luas samudra. Iya, makanya kalau bisa besok Bu Suharsi bisa kumpul bersama suaminya, bersama anaknya, cucunya, ada reuni di sini. Amin, amin. Ya, caranya suasanakan agama di dalam rumah tangga. Semaksimal kita. Amin. Dan pahala di Amerika lebih banyak daripada pahala di Indonesia karena di Indonesia tantangannya sedikit. Di Amerika nggak minum miras saja itu sudah prestasi luar biasa. Itu karena suasananya berbeda. Maka sama-sama orang sholat di Indonesia pahalanya lebih banyak daripada di Mekah. Karena Mekah sudah ada suasana. Di Amerika pahalanya lebih banyak pahalanya karena tantangannya juga berbeda. Gitu. Oh gitu. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Yang raise hand Mbak Kamsiah. Silakan Mbak di-unmute. Silakan Bu Kamsiah. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum. Mbak Kamsiah asalnya dari mana? Ya. Indonesianya dari Ciamis. Ciamis, berarti anak nomor 5 ya? Oh bukan, anak nomor namanya? 11. Oh. Ya, yuk. Ya. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, mau jawab Mbak Kamsiah. Ya. Terbangun karena dengar adzan subuh. Nah, sedangkan belum sahur.
Dan bagaimana itu? Apakah lebih baik kita sahur atau biarkan saja? Atau bagaimana? Langsung kita tetap, karena sahur hukumnya sunnah. Sunnah mu'akadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi langsung saja kalau memang dia kuat, ya langsung berpuasa. Jadi boleh berpuasa tanpa sahur. Persoalannya kenapa kok itu, kalau karena khilaf sekali 2 kali oke lah. Tapi kalau terus-terusan pakai alarm, ya itu. Jadi dimaksimalkan karena Rasulullah walaupun seteguk air disunahkan untuk sahur. Tapi kalau sudah bangunnya sudah kesiangan, ya sudah lanjutkan puasa tetap sah. Ya. Terima kasih. Boleh yang kedua Pak Ustadz? Boleh, Ya. boleh. Bagaimana hukumnya? Ini batal atau tidak? Andaikan sedang berpuasa tapi melihat aurat tanpa disengaja, tapi melihat aurat gitu. Auratnya sendiri apa auratnya orang lain, atau aurat suami sendiri atau suaminya orang lain? Aurat orang lain. Komplit. Ya. Pertama, tidak batal puasanya. Puasa tidak batal dengan melihat aurat, tetapi mengurangi nilai puasa. Jadi pahalanya menjadi berkurang. Karena puasa itu harus menahan segalanya. Inti puasa adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Nahan bukan tidak makan, tidak minum. Bukan hanya syahwat, tapi nahan semuanya. Nahan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Itu puasa. Jadi puasanya tetap sah, tapi nilainya menjadi berkurang. Karena itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Iya, ini ada pertanyaan di chatting Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau puasanya punya penyakit gula menurun, kalau membatalkan istilahnya menyuntikkan ke badan karena keadaan sakit, bagaimana puasanya Pak Ustadz? Pertama, kalau sakitnya tidak tertahan, maka boleh dia tidak puasa dengan cara apa? Dia membayar fidyah karena sakitnya gula itu menaun. Ya, nanti bayar fidyah. Itu kalau sakitnya tidak tertahan. Itu. Nah, tapi kalau sakitnya hanya sesaat, dia mengganti di hari yang lain. Sakit menaun tidak termasuk panuan. Panu itu bertahun-tahun, tapi itu tidak berpengaruh kepada. Tapi orang yang memang sakit atau dia sudah manula atau dia kerjaannya kerjaan berat sehingga susah untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya temporal hanya saat itu saja, tapi besoknya juga sehat karena sekarang baru ngedrop kena apa, kena mungkin positif COVID misalnya, maka besok ganti di hari yang lain, bukan bayar fidyah. Jadi ada sakit yang dua, sakit yang menaun. Kalau diabetes berarti diabetes, itu diabetes. Saya juga kencing manis, kalau lihat orang manis pengen kencing, ya. Bukan itu, ya. Ya. Kalau orang diabetes, maka kan seterusnya, maka dia mengganti dari yang lain. Sebetulnya suntik tidak membatalkan puasa, termasuk vaksin tidak membatalkan puasa. Karena itu, kecuali kalau suntiknya infus hanya untuk mengenyangkan, nah itu yang tidak boleh. Itu. Ya, jadi seluruh ulama sepakat itu vaksin dengan disuntikkan itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kecuali kalau suntiknya dari mulut, dimasukkan lewat mulut, lah itu nggak boleh. Ya, karena itu termasuk definisi makan dan minum. Ya. Yang batalkan puasa itu adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Tapi kalau makannya nggak sengaja, itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah berdoa. Ya Allah, lupakan saya. Ya Allah, mumpung puasa, lupakan makan. Jangan. Dan berhubungan suami istri dengan sengaja. Tapi pasti sengaja lah. Masuk hubungan suami istri kok, saya sedang lupa ya. Nggak mungkin lah. Gitu ya. Masuk lupa bareng-bareng. Ya. Lupa berjamaah. Masih ada lagi? Satu lagi? Iya. Dua lagi? Ada ini Pak Ustadz. Silakan Mbak Najwa Arta untuk di-unmute. Silakan untuk pertanyaannya. Ya, aku punya pertanyaan tapi kayak bahasa Inggris gak apa-apa ya, soalnya bahasa Indonesia kurang. Ya. Kan in Ramadan we have to pray tarawih kan, tarawih. Yes. Terus abis tarawih kita saat witir, soalnya because witir is to close the prayer. But can we, if we sleep and wake up, can we pray tarawih? And if so, if we can, do we if we can pray witir? I mean, not tahajud. Ya.
It doesn't matter. No problem. You can perform Najwa, you can perform taraweh. After that, tahajud doesn't matter. Well, but you cannot witir twice. Jadi tidak bisa kita ya sekali saja dalam satu malam kita tidak boleh melaksanakan witir 2 kali. Jadi kalau tadi tarawehnya sudah witir, nanti tahajud lagi nggak usah pakai witir. Okay. Atau waktu taraweh nggak usah witir. Ya, after that you can perform tahajud and you close with witir. Witir, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi jangan satu malam tidak boleh ada twice witir, ya. Itu. Oke. Iya, masih ada waktu Pak Ustaz. Satu lagi pertanyaan di chat. Satu lagi dari Mayora. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada doa. Waalaikumsalam. Kita selalu membaca Al-Quran dan kalau pasangan mu'alaf juga supaya mau belajar membaca Al-Quran. Sekarang ini banyak sekali cara mudah untuk baca Quran. Wah, dengan begitu metode. Ustadz Bobi Nasution itu Ustadz Bobi Bobi itu punya metode luar biasa untuk ini. Orang itu membaca Quran itu cukup dengan 1 hari sudah bisa baca Quran. Nanti Samsi Ali, insya Allah Ustadz Samsi Ali juga punya metode itu. Nah, jadi sebetulnya ada niat itu gampang semaksimalnya. Kalau enggak ditranslate pakai terjemahnya juga nggak apa-apa. Pakai transliterasi Inggris masih bisa ya. Pokoknya kita usahakan semaksimalnya karena orang yang berusaha seperti itu baca Qur'annya pahalanya berlebih 2 kali lipat pahalanya daripada orang yang sudah mahir. Orang yang baca Quran dengan terbata-bata alif lam mim dalika karena 1 huruf dinilai 10 maka orang yang belajar kan diulang-ulang dalika ya itu. Tapi yang sudah lancar nggak usah begitu. Dalikal kita dalikal kita bubu enggak usah. Nah, supaya pahalanya banyak. Enggak. Artinya usaha untuk belajar itu suatu pahala, bacanya sendiri juga pahala. Masya Allah, diberi semangat. Caranya ada 2. 1, yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya, dibikin mudah, dibikin senang. Jangan lama-lama. 5 menit, 10 menit, tapi istiqomah tiap hari diajari. Yang kedua, ya wabasiru wala tunafiru, disenangkan, jangan dibuat lari. Orang kita itu dari kecil memang nggak ngerti Quran, nggak ngerti agama, ya kita harus pelan-pelan, bitadris atau latar kabuna atau tobak. Kita harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step, ya step by step, ya. Nah, ngajari suami kita, ngajari orang yang belajar agama step by step dengan penuh kesabaran. Ya, be patient. Ya. Nih, Ustaz, sebentar, Ustaz. Saya tadi sebetulnya mau tanya, cuman pertanyaannya hampir sama itu tadi tentang vaksin. Vaksin tadi jawabnya Ustaz katanya tidak batal ya? Tidak. Nah, berarti karena saya juga mau vaksin. Ya, vaksin. Jadi selalu afiah badal yakin. Orang beragama itu minta sehat. Salah satu untuk menjaga kesehatan kita vaksin dan itu nggak apa-apa. Asal vaksinnya disuntikkan bukan ditelan di mulut. Karena ditelan mulut nanti termasuk orang yang makan dan minum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dan tetap jaga kesehatan. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Insya Allah. Ini masih ada satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Tadi satu lagi. Ya. Boleh satu lagi? Boleh. Apa sih? Assalamualaikum, untuk Pak Ustaz. Saya ini menghargai betul LI ini. Saya sampai saya log begitu hari ini. Masya Allah saya belum tidur sama sekali karena tadi malam itu saya di TV One sambung ke Indosiar. Ini nanti saya ke CNN masih rekaman lagi Kompas TV. Masya Allah. Tapi ini saya log. Dan saya itu kalau sudah gini komitmen itu saya dipanggil Pak Jokowi pun tidak mau. Ini komitmen saya kepada teman-teman di Al-Hikmah. Saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto.
Iya baik Ustadz, saya bacakan pertanyaannya ini dari private ya. Saya mau bertanya, apabila ada seorang wanita menikah, lalu sang suami meninggal, dan wanita itu menikah lagi, siapakah yang menjadi pasangannya di akhirat nanti? Suami pertama atau yang kedua? Ketiga? Dibaca surat Fusilat. Surat Fusilat ayat 30 dan 31. Fusilat 31. Pak Desi bisa dibaca itu? Ini berapa malam yang lalu saya di Qatar. Pertanyaannya juga hampir sama. Dia itu malah ini katanya kalau di surga itu bertemu dengan pasangan. Saya nerangkan itu. Nah, kemudian dia mengatakan, waduh, saya di dunia saja itu sudah bosan dengan suami, maksud nanti di akhirat masih ketemu lagi. Apa nggak bisa ganti? So, suami cuma itu terus bosan. Dia ingin ganti. Boleh nggak? Gitu. Nanti dijawab ayat ini. Surat Fusilat ayat 30 dan 31. Oke, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, jadi orang yang beragama nanti dapat surga, itu kegembiraan. Apa itu? Dilanjutkan ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Ada dua, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, itu kamu dapat. Maka tinggal pilih, besok suamimu pengen Tom Cruise, apa Brad Pitt, atau silahkan. Apa Stolen, apa Sylvester Stallone, atau siapa, tinggal pilih. Mau Bruce Willis apa mau silahkan, ya mau Tom Hanks juga boleh, silahkan pilih, atau Biden atau mau pengen Donald Trump silahkan, pilih saja. Nah, apa yang kamu minta dan apa yang kamu inginkan, what you want, what you need, sudah semuanya akan available for you, ya. Begitu ya, jadi sudah terjawab. Jadi tidak usah bingung. Ya. Bingung itu kalau di neraka itu bingung. Kalau di surga itu, ibu nanti ada 70.000 bidadari yang melayani. Mau pedicure, mau manicure, mau cukur, mau apapun dilayani oleh 70.000 bidadari. Ibu akan jadi ratunya bidadari. Amin. Pokoknya enak kalau masuk surga. Iya. Dah, baik. Saya rasa itu Bapak Ibu Bunda Solihah semuanya. Nanti kita sambung lagi, jangan di blacklist. Pokoknya kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Al-Hikmah boleh mengontak saya lagi. Insya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Ya. Selasa itu tiada gading yang tak retak, karena gading juga retak dengan Gisel, itu gading Martin. Enggak ngerti ya. Ibu juga ngikuti infotainment di Indonesia. Baik, selasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Salam saya buat semuanya. Ditunggu undangan-undangan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pergi kita mohon doanya dulu. Baik, doa. Ini mohon doa itu buat adik saya, Pak Ustadz. Siti Amin. Selasa. Mudah-mudahan adiknya Bu Siti Mujayana selanjutnya berkahi. Yang sakit-sakit dari saudara kita, insya Allah akan diangkat penyakitnya. Masih punya masalah dalam hidup, diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan setelah Zoom meeting langsung hamil. Amin. Masih punya utang Ya Rabbal lunas. Mudah-mudahan setelah ini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Ya. Amin. Aminnya kenceng, utangnya banyak ini. Aminnya kenceng. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amaya kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kamayan bagi jal bakat bahadimi sultanik. Allahumma filana wali walidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakatil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlis rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mohon maaf semuanya, saya Terima terus kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Semuanya, baiklah. Pak Adib, Bu Maria, Bu Evi, Bu Pita, Bu Rohana, Bu Aisyah, Bu Uci, Bu Sarifah, pokoknya Bu Wiwin, Pak Zul, Pak Indra, Adik Naswa. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Insyaallah Baiklah, acara ini kita tutup ya Mbak Desi. Ya, acara ini mau Ibu-ibu, Bapak-bapak, mohon maaf lahir batin. Sebesar-besarnya kalau ada kekurangan yang kurang berkenan, mari kita tutup acara ini. Alhamdulillah. Penutup majelis, subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Puasa ya. Assalamualaikum. Ibu, maaf batin, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Maaf lahir batin. Buka puasa. Selamat menanti berbuka. Iya, sebentar lagi ya. 7.48 ya di sini. Insyaallah. Oke, terima kasih Desi. Terima kasih. Terima kasih.